kan sebagai garis singgungnya nggak? Bisa nggak? Bisa toh? Garis yang menyinggung kan di situnya. Cuman di sini Bapak belum memberikan persamaan garis singgungnya. Lah, gini aja kalian. Nih Bapak gambarkannya. Mana sih ada kosong nggak ya? Di sini. Nggak usah sulit-sulit lah. Kalian yang bisa mengalami. Nah, kalian itu buat aja misalkan koordinat. Nah, di sini itu ada misalkan roda, misalkan ini rodanya. Ya. Nah, roda ini kan sebagai garis singgungnya kan. Ya. Yang X ini sebagai garis singgungnya enggak? Garis singgungnya apa? Berarti roda ini kalau kita gambar di koordinat ini kan kalian yang menentukan pusatnya terserah kalian sendiri toh. A, B misalkan. Mau di 0,0 silakan aja di 0,0 misalkan di sini pusatnya 0,0. Roda itu di poros 0,0. Nah, garis singgungnya yang mana? Kalian mau di sininya silakan. Ya, atau mau kalian kalau dibuat nabrak misalkan nabrak tembok, ya berarti garis singgungnya di sini. Silakan aja. Ini misalkan di parkir, ya di parkir misalnya sepeda motor itu nabrak tembok, ya garis singgungnya yang ini enggak? Ya misalkan ini jari-jarinya pusatnya di 0,0, jari-jarinya misalkan 5, berarti garis singgungnya yang mana? Yang dengan apa? 5, berarti X ini sebagai garis singgungnya. Gitu aja. Ya, kalau ada dua lingkaran, kalau dua kalian mau ambil dua lingkaran kayak gini ada yang namanya nanti garis singgung luar, di sini garis singgung luar, ini garis singgung luar, ada yang garis singgung dalam di sini. Nggak usah yang sulit-sulit yang ini garis singgungnya apa, misalkan ini A, ini B, yang melalui AB, nggak usah sampai sini dulu nggak apa-apa. Ya, yang gampang ini aja. Kalau misalkan apa lantai itu sebagai garis singgung, terus saya akan mengambil pusatnya di 0,0, ya sudah garis singgungnya ini. Ini misalkan kalau tadi 5 berarti ini Y sama dengan 5, negatif 5 itu garis singgungnya gitu. Kalau mau miring silakan aja. Kalau mau kalau dibuat miring misalkan pemiringannya ini, ya silakan aja. Garis singgungnya ini di titik singgung namanya. Ya, yang paling yang simpel aja lah. Yang penting kalian tahu dulu yang dimaksud dengan garis singgung itu yang mana. Yang penting dia menempel aja di situnya. Garis singgung itu tidak harus horizontal kok. Bisa miring, bisa ini. Yang penting garisnya itu pasti lurus, namanya garis. Gitu. Bisa diikuti nggak? Bisa diikuti nggak? Halo? Nah kalau nanti garis singgungnya yang ini, yang vertikal ini, yang horizontal ini, ya sininya titiknya ini titik berapa? Kalau mau ditanya kasus ini berarti titiknya 0, negatif 5. Ini sebagai titik singgung. Begitu juga yang di sini sama, di sininya 0,5. Gitu. Yang tahu apa yang tahu kasusnya sebenarnya kalian sendiri. Jadi setiap kelompok bisa berbeda-beda. Ya, kalau ini diambil di pusat 0,0 boleh di selain 0,0 ya boleh saja. Kalian ambil aja di situ. Misalkan di sini tuh titiknya di berapa koma berapa. Garis singgungnya kalau horizontal kayak gini, kalau vertikal kayak gini gitu. Ya, gitu. Jadi nggak usah terlalu sulit, nggak usah. Ya, karena di sini kan Bapak tidak memberikan kasus. Kecuali kalau Bapak memberikan kasus. Kalau ada kasus kayak gini, nanti jawabannya sudah pasti gitu. Kalau ini kan enggak. Kalian sendiri yang membuat kasus, kalian sendiri yang bisa menyelesaikan di situ. Ya, bisa gitu? Bisa diikuti nggak? Oke, Pak. Itu ya. Jadi tidak usah terlalu sulit, nggak usah. Kalian buat cerita aja. Ini belum masuk ke belum masuk di dalam persoalan yang Bapak berikan itu belum, tapi secara umum saja. Nah, yang namanya garis singgung itu yang mana sih? Gitu. Yang namanya pusat lingkaran itu yang mana sih? Kalau ada pusatnya kayak gini, jari-jarinya seperti ini, oh bersama lingkarannya kayak gini, gitu loh. Ya, jadi kalian bisa menjelaskan. Saya mengambil suatu misalkan roda itu mempunyai poros itu saya berikan di koordinat misalkan 2,2 dan apa jari-jari misalkan
roda itu misalkan 10 cm, maka persamaan lingkarannya seperti udah gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Ceritanya seperti itu aja. Karena itu kan nanti karena mengalir dari mapel yang lain. Ya mengalir di situ. Kalau kalian mengutak-atik di dalam matematika atau dalam fisika, di situnya terlalu banyak, malah nanti bingung sendiri. Ya. Jadi yang ditentukan yang pertama, kalian kan kasus pertama kalian mengambil benda apa gitu kan ya. Kalian cerita aja benda apa terserah ya. Yang penting berkaitan dengan lingkaran. Yang kedua, ini persamaannya apa? Persamaan benda lingkaran ini apa? Sebutin ya sebelum ke masuk persamaannya kan kalian harus punya porosnya dulu, pusatnya dulu kan. Misalkan tapi A, B-nya ini harus kalian berikan. Misalkan berapa gitu. Jangan cuma umumnya A sama B diambil aja. Umumnya pusat A, B dan diambil pusatnya itu misalkan di 2,1 dan jari-jarinya jari-jari roda itu misalkan 30 cm. Maka dari sini bisa dibuat suatu persamaan lingkaran menjadi apa gitu. Bla 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 gitu ya. Ya. Nah, kalau roda itu tuh ada di lantai, maka lantainya itu sebagai garis singgung. Gitu. Ceritain aja garis singgung di situnya. Kalau persamaan garis singgungnya itu, kalau misalkan lantainya itu datar, maka persamaannya seperti ini, gitu loh. Gitu aja. Udah kan, simpel kan? Ya, gitu. Dan ini titiknya harus diambil. Kalian mengambilnya bebas titik ini. Tidak harus di 0,0 lah ya. Tapi bebas saja. Misalkan roda itu saya berikan di suatu poros berapa. Bebas. Ya, gitu. Oke, bisa? Ada yang mau tanya lagi nggak? Bisa ya sambil berjalan ya. Seperti itu aja. Ya, kalau nggak ada Bapak lanjutin. Yang kita belajar udah sampai ketinggalan juga ya ini ya. Banyak berarti MIPA 2 ya. Oke, sampai sini udah dicoba belum ini? Yang latihan 1 4, 5, 6. Udah Bapak berikan tugas belum nah di sini ya? Udah diberikan tugas belum? Kayaknya MIP 1, 2, 3 udah ya? Dari modul itu ya. Oke ya. Itu kalau nggak salah nomor 8, 9, 10 atau berapa? Lupa Pak. Karena yang dibahas selain itu. Nomor berapa coba? Yang waktu itu. Tugasnya. 8, 9, 10 ya? Iya. Ya, ini sebagai tugas ya supaya Bapak tandai tugas 1. Oke, sekarang Bapak lanjutin di berikutnya. Yang nomor 11. Coba yuk dibaca yuk si siapa ya? Audrik coba, Michael Audrik. Dibaca yuk. Nomor 11. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P1, -2 dan menyinggung garis A. Oke, ini Bapak ganti, ini bukan Y tapi X ya. Ini salah nulisnya Bapak. Ini X. Ya, jadi 6X min 8Y sama dengan 10. Bisa nggak, Drik? Mencoba menjawab, Drik. Pusatnya di 1,-2 dan menyinggung itu. Berarti yang belum ada apanya, Drik? Jarinya. Ya, pusatnya di 1,-2. Yang A tadi 6X min 8Y sama dengan 10. Yang B-nya 2X plus Y min 20 sama dengan 0. Oke, Bapak ganti slide yang ini ya. Ini biar Bapak punya juga catatan ini. Oke. Ini udah ada di sini. Udah ada sampai sini, Nak. Ternyata. Benar nggak coba? Ternyata udah sampai nomor 13.
Ya.